saya Francisca Christine Lotong dengan NIRIM 2020218162. Saya dari Prodi Teologi Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang feminisme postkolonial dan postmodernisme. Tetapi sebelum jauh menjelaskan tentang itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu gender. Gender merupakan konsep sosial yang menggambarkan peran perilaku dan harapan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan jenis kelamin biologis yang bersifat alamiah, gender bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan konteks budaya dan waktu. Misalnya, di berbagai masyarakat tradisional, perempuan kemudian dianggap sebagai orang yang pantas untuk mengurus rumah tangga. Namun, pandangan ini kemudian mulai bergeser karena semakin banyak perempuan yang mulai berperan di ruang publik dan profesional. Feminisme ini kemudian lahir sebagai gerakan yang bertujuan untuk menghapus ketidakadilan gender dan memperjuangkan antara hak laki-laki dan perempuan mempunyai sebuah kesetaraan. Jadi gerakan ini kemudian fokus kepada upaya untuk memperdayakan perempuan agar terlepas dari bentuk diskriminasi di berbagai bidang kehidupan yang dialaminya, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Melalui perjuangan feminisme, perempuan kemudian didorong untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan laki-laki. Jadi, kesempatan untuk berkompetensi dalam karir, perlindungan dari kekerasan, serta kebebasan bagi mereka untuk membuat keputusan personal tanpa adanya tekanan dari struktural. Jadi intinya bahwa feminisme hadir bukan sekadar untuk mempromosikan perempuan dapat lebih di atas dari laki-laki, melainkan menciptakan sebuah ruang untuk dapat menyetarakan dan mengembangkan potensi mereka tanpa dibatasi oleh konstruksi gender yang dapat membatasi mereka. Yang kedua yaitu bagaimanakah sejarah perkembangan feminisme ini. Ya, perjalanan perkembangan feminisme bermula dari perjalanan perjuangan perempuan untuk mendapatkan sebuah keadilan bisa kemudian dibagi menjadi beberapa tahapan penting yang pada mulanya diakhiri pada abad ke-19, yang mana perempuan memperjuangkan hal yang paling mendasar, yaitu hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Bayangkan bahwa pada saat itu perempuan dianggap tidak mampu untuk membuat sebuah keputusan dalam ranah politik. Padahal mereka hidup dan merasakan dampak dari kebijaksanaan yang kemudian dibuatnya. Tetapi mereka tidak diperbolehkan untuk ikut dalam pemilihan umum. Kemudian pada tahun 1990-an sampai 1960-an sampai 1980-an, para perempuan mulai memperdayakan banyak hal. Mereka tidak hanya ingin bahwa
Suara mereka didengar dalam ranah politik, tetapi mereka juga ingin memiliki kendali atas tubuh mereka sendiri. Mereka punya pilihan dalam keluarga dan mendapatkan pekerjaan yang setara dengan pekerjaan laki-laki. Pada era ini mereka kemudian mulai menyuarakan tentang kekerasan yang kemudian dialami oleh perempuan dan bagaimana sistem sosial seringkali merugikan mereka, seringkali merugikan perempuan. Sehingga memasuki tahun 1990-an, gerakan feminisme kemudian semakin dewasa. Para aktivis mulai sadar bahwa tidak semua perempuan memiliki pengalaman yang sama. Perempuan berkulit hitam, perempuan miskin, atau perempuan dengan budaya yang berbeda tentu memiliki tantangan yang berbeda. Konsep interaksional mulai diperkenalkan kepada mereka, yang artinya bahwa kita harus melihat personal gender tidak hanya sekedar hitam atau putih, tetapi dengan pemahaman yang lebih luas, pemahaman yang lebih kompleks. Sehingga di era sekarang, terutama pada tahun 2010-an, sejak tahun itu gerakan feminisme kemudian semakin kuat dengan bantuan media sosial yang semakin berkembang. Isu-isu seperti pelecehan seksual, representasi perempuan di media, serta hal-hal kelompok LGBT menjadi sebuah sorotan yang utama melalui hashtag-hashtag yang kemudian dibuat di dalam sebuah postingan, video, postingan online. Para perempuan kemudian bisa saling terhubung dan berbagi cerita sehingga menuntut sebuah perubahan. Sehingga intinya perjalanan feminisme adalah kisah sebuah perjuangan yang terus-menerus untuk memperjuangkan kesetaraan yang berkembang sesuai pada zamannya. Selanjutnya yaitu feminisme postkolonial. Ya, feminisme postkolonial adalah pendekatan teoritis yang mengkaji pengalaman perempuan di negara-negara bekas jajahan dengan memperhatikan konteks sejarah dan kolonialisme. Gerakan ini memahami bahwa perempuan di wilayah bekas jajahan menghadapi berbagai diskriminasi yang ganda, yaitu dari sistem patriarki internal dan warisan jajahan. Tujuannya adalah untuk membongkar narasi tunggal, mengangkat suara perempuan yang terpinggirkan, dan memahami kompleksitas perjuangan mereka di luar perspektif Barat. Dengan demikian, feminisme postkolonial tidak sekedar berbicara tentang kesetaraan gender, melainkan berupaya untuk memberikan sebuah ruang dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman perempuan dalam konteks sejarah yang rumit. Selanjutnya yaitu teori postkolonial menurut ahli Edward Said. Ia menyatakan bahwa teori postkolonial merupakan sebuah pendekatan kajian kritis yang muncul pada tahun 1970-an. Dengan tonggakan awal adalah buku Orientisme yang dibuatnya. Teori ini kemudian mencoba membongkar
cara pandang Barat terhadap dunia Timur yang selama ini bersifat tidak adil, bersikap diskriminatif. Secara epistemologi, postmodernisme berarti periode setelah penjajahan yang bertujuan mengkritisi paradigma sosial peninggalan kolonial. Teori ini mempersoalkan dominasi pemikiran Barat yang selama ini mendominasi cara pandang kebudayaan non-Barat, terutama budaya Timur. Feminisme postkolonial kemudian berkembang sebagai kritik mendalam terhadap feminisme Barat yang dianggap terlalu umum dan tidak memperhatikan konteks spesifik perempuan di negara bekas jajahan. Mereka menekankan bahwa pengalaman perempuan di dunia ketiga jauh berbeda dengan dunia Barat. Perempuan di negara bekas jajahan mengalami penindasan yang berlapis-lapis, tidak hanya dari segi gender, tetapi juga dari berbagai aspek seperti ras, suku, bangsa, dan agama. Salah satu kritik utama feminisme postkolonial adalah cara Barat melakukan stereotip terhadap perempuan non-Barat. Misalnya, perempuan Barat selalu digambarkan sebagai suci dan mulia, sementara perempuan Asia kerap dijadikan sebagai objek seksual dan dinilai sebagai persangka negatif. Contohnya, pakaian tradisional seperti sari dari India dianggap tidak senonoh oleh standar Barat, padahal merupakan bagian dari budaya itu sendiri, budaya setempat. Teori ini juga mempersoalkan struktur ketergantungan yang terbentuk melalui institusi ekonomi, sosial, pendidikan yang melanggengkan ketidaksetaraan berdasarkan ras, gender, dan kelas. Feminisme postkolonial pada dasarnya berupaya membongkar narasi tunggal tentang perempuan dan kemudian mendorong penguatan akan keberagaman dan pengalaman perempuan di seluruh dunia. Sehingga intinya bahwa feminisme postkolonialisme dan feminisme postkolonial adalah upaya dekonstruksi terhadap cara pandang Barat yang selama ini mendominasi pemahaman tentang budaya, gender, dan kekuasaan global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh teori postkolonial. Teori postkolonial memiliki dua tokoh penting yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami pengalaman perempuan di wilayah bekas jajahan, yaitu Gayatri Spivak dan Chandra Talpade Mohanty. Gayatri Spivak fokus pada perjuangan perempuan yang terpinggirkan dalam mendapatkan pengakuan dan hak untuk berbicara di tengah-tengah struktur kekuasaan yang begitu kompleks. Dia mengungkapkan bagaimana perempuan dari berbagai kelompok yang marginal seringkali kehilangan kesempatan untuk mengekspresikan diri dan dipahami dalam konteks sejarah dan sosial pasca kolonial. Sementara itu,
Chandra Talpade Montai menawarkan perspektif yang lebih luas yang menekankan pentingnya untuk memahami perempuan melalui konteks lokalnya masing-masing. Montai mendorong untuk tidak mengeneralisasikan pengalaman perempuan, melainkan menghargai keragaman dan keunikan setiap budaya mereka. Dia menekankan pentingnya solidaritas lintas budaya yang menghormati perbedaan dan membuat kategorisasi tunggal terhadap perempuan, yang mana pemikirannya mengajak kita untuk melihat bahwa perempuan tidak sebagai kelompok yang seragam, tetapi sebagai individu dengan kompleks pengalaman yang berbeda-beda di setiap wilayah dan budaya mereka. Feminisme kolonial memiliki 3 konsep fundamental yang dapat membantu memahami kompleksitas pengalaman perempuan di wilayah pasca kolonial. Konsep utama yaitu interseksionality yang mengungkapkan bagaimana identitas perempuan tidak dapat dipahami secara sederhana hanya melalui dimensi gender, tetapi merupakan perselingan berbagai faktor seperti ras, kelas, agama, dan latar belakang sosial. Dalam konteks ini, kemudian perempuan di negara pasca kolonial menghadapi diskriminasi yang jauh lebih rumit, di mana penindasan tidak hanya berbasis gender tetapi juga melibatkan aspek ras, ekonomi, dan struktur yang saling terkait. Yang kedua yaitu representation. Fokus pada kritik terhadap cara budaya barat melakukan pencitraan terhadap perempuan di negara non-barat. Seringkali wilayah seperti Arab, Asia, atau Afrika digambarkan sebagai stereotip negatif, sebagai kelompok yang tertindas, tidak berdaya, atau membutuhkan pembebasan dari luar. Yang terakhir yaitu agensi, menekankan pentingnya otonomi perempuan dalam menentukan dan mengatur kehidupannya sendiri. Feminisme postkolonial melihat bagaimana kolonialisme dan struktur patriarki lokal telah secara sistematis merampas ruang dan kemampuan perempuan dalam membuat sebuah keputusan. Perspektif gender dalam feminisme postkolonial. Feminisme postkolonial adalah cara pandang yang mencoba untuk menjelaskan perjuangan perempuan di negara-negara bekas jajahan dengan lebih adil dan mendalam. Gerakan ini kemudian muncul sebagai sebuah kritik terhadap pandangan feminisme barat yang selama ini dianggap terlalu menyederhanakan masalah perempuan. Jadi intinya bahwa feminisme postkolonial ingin menunjukkan bahwa tidak semua perempuan di dunia mengalami permasalahan yang sama. Misalnya, perempuan di Indonesia akan memiliki tantangan yang berbeda dengan perempuan yang ada di Amerika dan di Eropa. Mereka tidak ingin lagi ada anggapan bahwa cara berpikir atau cara bertindak perempuan barat adalah satu-satunya yang benar. Sehingga
Salah satu sorotan utama dari feminisme ini adalah untuk menyatakan bagaimana perempuan di negara berkembang masih dapat menghadapi berbagai masalah yang serius seperti kemiskinan, diskriminasi terhadap pekerjaan, dan tekanan budaya. Seperti contohnya, pekerjaan perempuan di pabrik-pabrik Asia sering mengalami kondisi kerja yang sangat buruk akibat sistem ekonomi global yang tidak adil. Jadi, inti dari feminisme postkolonial mengajak kita untuk lebih menghargai keberagaman pengalaman perempuan, tidak membuat sebuah generalisasi yang terlalu sederhana tentang hak dan perjuangan mereka di berbagai belahan dunia. Selanjutnya yaitu feminisme postmodernisme. Feminisme postmodernisme adalah sebuah cara pandang yang memahami personal gender, tidak lagi melihat identitas perempuan sebagai sesuatu yang tetap atau sesuatu yang baku. Tetapi intinya gerakan ini menunjukkan bahwa gender itu tidak sederhana itu dan tidak bisa dibatasi oleh sebuah aturan yang kaku, aturan yang terbatas. Secara historis, istilah postmodernisme muncul pada tahun 1950-an yang awalnya digunakan untuk menjelaskan sebuah eksperimen baru dalam sebuah sastra, namun kemudian berkembang menjadi sebuah cara berpikir yang lebih luas tentang masyarakat dan kebudayaan. Gerakan ini kemudian lahir sebagai sebuah kritik terhadap cara berpikir tradisional yang dianggap terlalu membatasi dan terlalu menindas. Sehingga prinsip utama dari feminisme postmodern adalah menolak kebenaran yang tunggal. Mereka percaya bahwa tidak ada satu kebenaran yang berlaku untuk semua perempuan. Setiap perempuan memiliki pengalaman dan konteks yang kemudian berbeda dari perempuan yang lainnya. Yang kedua, gender sebagai konstruksi sosial. Identitas gender tidak lahir secara begitu saja, tetapi dibentuk melalui interaksi sosial, budaya, dan pengalaman pribadi. Kritik terhadap sistem patriarki. Mereka secara kritis memperdayakan struktur kekuasaan yang selama ini didominasi oleh laki-laki, termasuk cara berpikir dan cara berbicara. Kemudian contoh dari feminisme postmodern akan mempertanyakan mengapa perempuan selalu dianggap lemah atau berperan tertentu dalam masyarakat. Mereka percaya bahwa peran dan identitas seseorang tidak ditentukan berdasarkan jenis kelamin yang mereka punya, melainkan oleh pilihan dan kemampuan dari setiap individu itu sendiri. Intinya bahwa feminisme postmodern mengajak kita untuk lebih terbuka dan tidak mudah dalam memahami sesuatu yang dianggap normal tentang peran dan identitas gender. Mereka percaya bahwa setiap individu bergerak menentukan identitasnya sendiri tanpa adanya tekanan dan norma sosial yang begitu kaku yang membatasi mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa feminisme postmodernisme menganggap bahwa gender sebagai konstruksi sosial yang dinamis dan tidak tetap, menolak pandangan tradisional tentang gender sebagai kategori binari dan universal,
Dalam perspektifnya, identitas gender dipandang sebagai sesuatu yang fluid dan dapat berpengaruh oleh berbagai faktor sosial dan budaya. Postmodernisme feminis mengkritik norma-norma patriarki dan struktur kekuasaan yang membentuk pemahaman gender serta mendorong pengakuan terhadap keragaman kompleksitas pengalaman gender dengan fokus pada dekonstruksi dan relativisme. Pendekatan ini berusaha memperluas ruang identitas gender yang berbeda dan mengatasi ketidaksetaraan serta pembatasan yang ada dalam masyarakat patriarki. Feminisme postmodernisme kemudian menghadirkan pandangan yang revolusioner tentang gender, menantang gagasan tradisional yang selama ini dianggap given dan alamiah. Inti dari perspektifnya menyatakan penolakan terhadap esensialisme gender yang berarti menolak anggapan bahwa perempuan atau laki-laki memiliki karakteristik bawaan yang tetap dan universal. Sebaliknya, bahwa feminisme postmodern melihat gender sebagai konstruksi sosial yang dinamis dan terus-menerus dibentuk sesuai dengan interaksi sosial, norma budaya, dan patriarki diskursif. Dalam kerangka berpikirnya, pengalaman perempuan tidak dapat disederhanakan atau digeneralisasi. Setiap individu memiliki sebuah keunikan yang kompleks yang tidak sekedar bisa dikategorikan berdasarkan jenis kelamin yang mereka punya. Misalnya, pemahaman tentang feminitas dan maskulinitas tidak lagi terikat pada stereotip tradisional, melainkan bersifat cair dan multidimensional. Hal ini membuka sebuah ruang yang lebih luas bagi pengakuan identitas gender non-biner atau ekspresi yang lebih bebas tanpa adanya batasan-batasan yang konvensional. Sehingga jika dibandingkan dengan feminisme postkolonial, keduanya memiliki kesamaan yang dapat mengkritisi pendekatan universal yang bersifat barat sinteris, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan dalam fokus analisisnya. Feminisme postkolonial lebih menekankan pada konteks sejarah kolonial dan pengalaman terhadap penindasan yang dialami, sementara feminisme postmodern lebih terkuat pada dekonstruksi struktur sosial dan pemahaman bahwa identitas gender adalah sebuah proses yang dapat dan terus-menerus berubah. Sehingga signifikasi dari pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk dapat membongkar struktur kekuasaan yang selama ini memarginalkan kelompok tertentu dengan memperlihatkan bahwa gender bukanlah sebuah given, yang mana feminisme postmodern mendorong bahwa pemahaman kritis tentang bagaimana kekuasaan sosial membentuk dan membatasi identitas individu. Harapannya bahwa pemahaman ini membuka sebuah ruang yang transformasi sesuai sosial yang lebih inklusif dan lebih adil di dalam setiap individu agar dapat mengekspresikan diri mereka tanpa adanya sebuah batasan.
Sehingga implikasi yang dapat atau relevansi yang dapat kita dapatkan di era globalisasi saat ini telah menciptakan dinamika kompleks dalam memahami perspektif gender yang begitu sangat beragam. Norma-norma budaya barat yang kemudian terlepas luas di media dan interaksi sosial global telah menimbulkan berbagai tantangan yang begitu serius dalam menghadapi keberagaman nilai-nilai lokal. Feminisme postkolonial dan postmodern jadi sangat relevan untuk membongkar relasi kuasa yang kemudian tidak setara dan memberikan ruang bagi suara-suara perempuan dalam berbagai latar belakang budaya yang selama ini terpinggirkan atau terpojokkan. Sehingga gerakan hak asasi gender kontemporer secara nyata menunjukkan bahwa pengaruh signifikan dari kedua pendekatan feminisme ini, yaitu isu-isu seperti kebebasan ekspresi identitas, hak komunitas terhadap LGBT, dan penolakan terhadap stereotip gender tradisional menunjukkan bukti konkret tentang bagaimana perspektif masyarakat mulai mentransformasi pemahaman masyarakat. Misalnya, perdebatan tentang hak perempuan untuk memilih cara berpakaian dan pengakuan identitas gender non-binar merupakan manifestasi langsung yang didapatkan dari perjuangan dekonstruksi batasan-batasan sosial yang dibentuk oleh konstruksi gender konvensional. Dalam konteks representasi global, feminisme postkolonial dan postmodernisme terus mendorong hadirnya ruang yang adil dan inklusif. Media, kebijakan publik, dan ranah akademik semakin sadar bahwa penting untuk mendengarkan perspektif perempuan dari berbagai latar belakang budaya, kelas sosial, dan identitas gender. Mereka tidak lagi menjadi sebuah objek representasi, melainkan subjek memiliki kekuasaan untuk mendefinisikan, mengekspresikan diri mereka. Kedua pendekatan ini terlihat dari bagaimana kemampuannya membongkar struktur kekuasaan yang selama ini membatasi ruang gerak perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa feminisme postkolonial dan postmodern menghadirkan paradigma baru dalam memahami kompleksitas gender yang jauh melampaui konvensional yang bersifat linear dan deterministik. Arahan pergerakan feminisme pada masa depan akan semakin kompleks dan dinamis. Ia tidak hanya lagi berbicara tentang ketidaksetaraan dalam pengertian yang sederhana, melainkan tentang pengakuan mendalam atas keberagaman pengalaman manusia. Sehingga teori ini tidak sekedar hanya sebuah akademisi, melainkan praktik transformasi yang terus-menerus menginterogasi batasan-batasan sosial yang dibakukan. Masa depan feminisme adalah masa depan yang penuh dengan kemungkinan, di mana setiap individu memiliki ruang untuk mendefinisikan dan mengekspresikan identitas mereka tanpa adanya tekanan struktural yang membatasi. Ini adalah sebuah esensi sejati dalam memperjuangkan feminisme
uh, kontemporer yang menciptakan dunia yang adil, setara, dan melampaui batas konvensional. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih, sehingga biarlah materi yang saya sampaikan dapat berguna untuk kita semua.